Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farih Bima Prianto dari Pendidikan Sosiologi UNJ kelas A angkatan 2024 akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu sosial, ilmu eksakta, dan ilmu humaniora. Ketiga ilmu ini adalah ilmu yang penting bagi manusia untuk belajar dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan perbedaan ketiga ilmu ini dengan beberapa kategori, yaitu definisi, ruang lingkup, metode penelitian yang digunakan, contoh ilmu terapan dari ketiga ilmu itu sendiri. Dan izinkan saya untuk menjelaskan mulai dari poin pertama. Definisi ruang dan lingkup. Definisi dan ruang lingkup. Yang pertama, ilmu sosial. Ilmu sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks sosial dan interaksi antar individu. Ruang lingkup ilmu sosial dibilang sangat luas dan mencakup berbagai ilmu terapan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik. Nah, dari semua itu, ilmu sosial juga memiliki fokus utama, yaitu untuk memahami bagaimana individu berinteraksi satu sama yang lain, dan bagaimana interaksi ini membentuk struktur sosial dan budaya. Ilmu sosial berusaha untuk menjelaskan fenomena sosial yang kompleks, dan menjelaskannya dari berbagai sudut pandang, serta analisis data yang digunakan, seperti kemiskinan, konflik, perang, perubahan sosial, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan lain-lain. Yang kedua, definisi dan ruang lingkup ilmu eksakta. Nah, ilmu eksakta ini adalah cabang ilmu yang berfokus pada studi fenomena alam dan menggunakan metode ilmiah yang ketat untuk memperoleh pengetahuan. Nah, disiplin ilmu eksakta ini mempunyai ilmu terapan yang lain seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika. Nah, ilmu eksakta harus berusaha untuk memahami hukum-hukum alam yang dapat diprediksi dan diuji melalui eksperimen. Dalam ilmu eksakta, pengetahuan yang dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diverifikasi melalui pengamatan dan eksperimen. Nah, ilmu ini juga dapat ditentang dengan eksperimen atau pengamatan yang lain sesuai relevansi dari waktu dan perkembangan zaman. Itu merupakan salah satu ciri khusus yang ada dalam ilmu eksakta yang dapat ditentang dengan pengamatan yang lain atau eksperimen yang lain, dan itu akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, ilmu humaniora. Divisi dan ruang lingkup ilmu humaniora. Ilmu humaniora itu adalah cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemanusiaan, kebudayaan, dan nilai-nilai yang membentuk pengalaman manusia. Nah, ilmu humaniora ini terfokus untuk kemanusiaannya aja, dan yang dapat diturunkan melalui ilmu terapan seperti sastra, sejarah, filsafat, seni, dan juga bahasa. Nah, fokus utama ilmu humaniora ini untuk memahami makna, konteks, dan nilai-nilai yang ada dalam karya-karya budaya atau sejarah manusia. Oke, berlanjut lagi kepada metode penelitian. Ilmu sosial memiliki metode penelitian yang terbilang cukup banyak, baik kualitatif maupun kuantitatif. Metode kualitatif seringkali melibatkan wawancara, observasi, survei, atau langsung turun ke lapangan. Nah, dalam survei itu kita melakukan analisis konten
yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial yang akan diteliti. Misalnya, sosiolog melakukan wawancara dan turun ke lapangan, menanyakan tentang anggota komunitas di desa terpencil untuk memahami bagaimana mereka mengalami atau mengatasi masalah sosial tertentu, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, sudut pandang mereka terhadap masalah sosial tersebut, atau metode kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui survei atau angket atau eksperimen yang dapat dianalisis secara statistik. Ini berbentuk sebuah data, dan data ini dapat langsung disalurkan kepada koresponden yang bertanggung jawab untuk mengisi data tersebut. Contohnya, peneliti menggunakan angket, sebuah data angket, untuk mengumpulkan data tentang kualitas pendidikan di desa di ujung Kepulauan Seribu misalkan. Nah, dari angket tersebut dapat disimpulkan bagaimana kualitas hidup di sana, bagaimana kondisi anak-anak di sana, bagaimana pendapat tentang kejadian yang menimpa pendidikan di sana, dan itu dapat didapatkan dengan data yang valid berupa statistik. Nah, yang kedua, metode penelitian ilmu eksakta. Ini bersifat sistematis dan objektif. Peneliti ilmu eksakta ini memulai dengan merumuskan hipotesis, yaitu dengan pola yang runtun untuk menjelaskan suatu masalah, dan data yang diperoleh dari eksperimen ini dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulannya dan dibuktikan untuk membantah hipotesis awal yang dapat dibilang merupakan rumusan masalah dari sesuatu topik. Nah, proses ini dapat diulang dan diverifikasi oleh peneliti lain yang merupakan salah satu ciri khas dari ilmu eksakta. Nah, ini merupakan yang dimaksud ini, semua peneliti dapat meneliti apa yang ilmu eksakta ini teliti. Nah, makanya dibuat hipotesis. Nah, hipotesis ini dapat dijawab dengan hasil kesimpulan dari peneliti A. Nah, sedangkan peneliti B itu punya yang lain, tapi peneliti B ini juga benar dalam sudut pandang yang berbeda. Nah, ini dapat membantah peneliti A, dan itu adalah salah satu ciri khas dalam ilmu eksakta. Nah, yang ketiga, metode penelitian ilmu humaniora lebih bersifat kualitatif dan interpretatif. Peneliti seringkali menganalisis teks, karya seni, atau artefak budaya untuk menggali makna dan konteks yang lebih dalam. Proses ini melibatkan refleksi, kritik, dan interpretasi yang mendalam, dengan tujuan dan memahami bagaimana karya-karya tersebut mencerminkan kondisi manusia dan nilai-nilai budaya pada masa yang lampau atau pada masa yang akan datang. Nah, lanjut lagi ke poin contoh disiplin atau contoh ilmu terapan dari berbagai ilmu tersebut. Yang pertama, ilmu sosial. Nah, ada sosiologi. Sosiologi itu mempelajari struktur sosial, interaksi, dan perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, antropologi. Ini berfokus pada mempelajari budaya, tradisi, perilaku manusia dalam konteks sejarah dan sosialnya. Yang ketiga, psikolog.
mempelajari perilaku individu dan proses mental, serta bagaimana keduanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, yang ini ilmu politik, mempelajari sistem politik, perilaku politik, teori politik, serta bagaimana kekuasaan dan kebijakan dibentuk dan diterapkan pada suatu daerah. Nah, contoh yang kedua, contoh ilmu terapan ilmu eksakta. Yang pertama ada fisika. Fisika ini mempelajari hukum-hukum alam yang mengatur gerak, energi, dan materi. Yang kedua ada fisika. Yang kedua ada kimia, mempelajari sifat, struktur, dan reaksi kimia pada materi-materi tertentu. Yang ketiga biologi, mempelajari struktur, fungsi, dan evolusi dari makhluk hidup. Yang keempat ada matematika, mempelajari pola, struktur, dan hubungan antara objek-objek abstrak yang dapat diteliti melalui nomor numerik. Nah, yang ketiga ada contoh disiplin ilmu humaniora. Nah, contoh ilmu terapan ilmu humaniora itu terfokus pada kemanusiaan itu sendiri. Nah, contohnya sastra, mempelajari karyanya seperti novel, puisi, dan drama, serta bagaimana karya-karya tersebut mencerminkan kondisi dan budaya pada masa itu. Sejarah, mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu, serta bagaimana peristiwa tersebut membentuk masyarakat dan budaya. Dan dapat juga kita pelajari kalau sejarah ini dapat mempengaruhi kebiasaan dan juga struktur hidup rakyat atau individu di suatu daerah tertentu gitu. Filsafat, mempelajari pertanyaan-pertanyaan seperti apa dan bagaimana tentang eksistensi, pengetahuan, dan nilai-nilai tertentu. Seni, mempelajari karya-karya seni seperti lukisan, patung, atau musik, serta bagaimana karya-karya tersebut mencerminkan kondisi manusia yang pada saat itu membuat karya-karya tersebut gitu. Bahasa, nah ini dibilang cukup penting karena untuk mempelajari struktur, fungsinya, serta bagaimana sebagaimana bahasa itu membentuk identitas dan budaya suatu kelompok. Nah, yang terakhir ada tujuan dan aplikasi dari ketiga ilmu tersebut. Yang pertama, tujuan ilmu sosial adalah untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial, serta memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial. Misalnya, memberikan wawasan, misalnya nih, peneliti sosial dapat menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, ketidakadilan, atau konflik, dengan harapan bahwa temuan tersebut yang mereka lakukan penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah ketidakadilan, konflik sosial, atau kemiskinan tersebut. Ilmu sosial juga berperan penting bagi pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat dengan memahami dinamika sosial seperti kebiasaan masyarakat tertentu, terus bagaimana mereka menghadapi konflik. Nah, para pembuat kebijakan dan dapat merancang program lebih baik untuk menghadapi dinamika sosial tersebut. Nah, maka dari itu, tujuan dari ilmu sosial itu untuk menyadarkan beberapa oknum untuk menanggapi suatu dinamika sosial atau situasi kondisi yang awalnya buruk menjadi lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, tujuan dan pengaplikasian dari ilmu eksakta. Nah, ilmu eksakta ini menjelaskan dan memprediksi fenomena alam dengan cara yang objektif dan dapat diukur.
penemuan dalam ilmu eksakta telah mengarah pada berbagai aplikasi yang cukup krusial, yaitu mulai dari teknologi dan hingga sampai kesehatan. Contohnya, pemahaman tentang hukum fisika yang telah memungkinkan pengembangan teknologi transportasi, terus sarana dan prasarana, serta seluruh kehidupan manusia itu mungkin bisa dibuktikan dengan adanya hukum fisika tersebut gitu. Nah, sedangkan ada lagi kan penelitian biologi berkontribusi untuk pengembangan kesehatan, seperti pengembangan obat-obatan, terus dari tata cara kita merawat pasien, ataupun sampai ada terapi medis yang bisa dapat diaplikasikan lewat penelitian dalam bidang biologi ini, guys. Nah, yang ketiga, tujuan dan aplikasi dari hukum ilmu humaniora. Tujuannya itu adalah untuk menggali dan memahami pengalaman manusia dan dapat menafsirkan karya-karya budaya ataupun sejarah yang mungkin bisa menjadi bidang studi atau titik tumpu dari suatu penelitian itu sendiri. Nah, penelitian dalam ilmu humaniora berkontribusi pada pengembangan pemahaman, terutama untuk masyarakat pada zaman sekarang, terhadap budaya, identitas kelompok ataupun bangsa, negara, dan nilai-nilai yang membentuk suatu kesatuan atau masyarakat gitu. Misalnya, analisis sastra yang dapat membantu kita memahami bagaimana karya-karya sastra mencerminkan kondisi sosial dan politik pada masa tertentu. Nah, ini juga dapat dipelajari lewat berbagai macam lagu, puisi, karya tulis, maupun karya-karya seni seperti yang tidak tersirat gitu, seperti patung. Nah, dari ketiga ilmu ini dapat ditarik kesimpulan dalam keseluruhan, ilmu sosial, ilmu eksakta, dan ilmu humaniora memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam memahami dunia. Ilmu sosial berfokus pada interaksi manusia dan masyarakat. Ilmu eksakta pada fenomena alam yang dapat diukur. Dan ilmu humaniora berfokus pada pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun berbeda, ketiga ilmu ini saling melengkapi satu sama lainnya dan memberikan pemahaman yang lebih tentang kehidupan manusia dan dunia di sekitarnya. Nah, dalam kesimpulan ini, perbedaan antara ilmu sosial, ilmu eksakta, dan ilmu humaniora tidak hanya terletak pada fokus dan metodologi, fokus keilmuannya, dan juga cara metodologi yang ilmu-ilmu ini gunakan, tetapi juga pada tujuan dan pengaplikasian dari ketiga ilmu ini. Namun, dengan memahami perbedaan ini, diharapkan saya dan kalian semua dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap dunia dan memanfaatkan ketiga ilmu ini sebagai kontribusinya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, materi ini juga merupakan salah satu contoh upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Maksudnya apa? Untuk kita dapat dimudahkan secara segala urusannya dengan ilmu eksakta, kita dapat menganalisis suatu masalah
dengan ilmu sosial, dan kita dapat mengenali dan mempelajari suatu budaya menggunakan ilmu humaniora. Nah, itu aja dari saya. Saya Fakri Bima Prianto dari Pendidikan Sosiologi UNJ kelas A tahun 2024 undur diri. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.